Hai teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup. Amin. Hari ini ketemu lagi sama saya Imam Bonjol dari Kata Hari Ini, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Atau bahkan jangan-jangan kita sendiri nih yang saat ini sedang berada di situasi ini. Pertama, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman semua. Kira-kira nih ya, coba tolong diingat kembali. Kira-kira teman-teman semua pernah nggak secara sengaja atau tidak sengaja menyinggung, melukai, dan menyakiti orang lain? Baik itu secara sikap, perbuatan, dan perkataan lisan maupun tulisan. Jawabannya pasti pernah, iya kan? Karena saya yakin 90%-nya setiap manusia itu pernah melukai atau menyakiti orang lain, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ketika kita menyakiti tadi, apakah perbuatan kita itu akan berlalu begitu saja? Apakah hal itu akan hilang begitu saja ditelan oleh waktu? Enggak, teman-teman. Itu tidak akan hilang begitu saja. Teman-teman tahu nggak? Kalau segala perbuatan yang kita lakukan, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu akan berdampak dan berbalik kepada diri kita sendiri. Makanya ada istilah, apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Saya menyebutnya dengan hukum sebab akibat, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan karma. You know that, my friend, we are living in our own karma. Secara sadar atau tidak, kita ini sebenarnya hidup dalam karma kita sendiri, teman-teman. Segala kondisi dan situasi kita saat ini adalah akibat dari suatu hal yang kita lakukan di masa lalu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau saat ini hidup kita susah, sulit, dan cenderung menyedihkan, saya selalu menekankan untuk mengoreksi dan introspeksi terlebih dahulu sebelum menyalahkan orang lain dan keadaan. Karena faktanya, yang menyebabkan masalah itu datang ke hidup kamu justru karena sikap, perbuatan, dan ulah kita sendiri. Sekarang saya akan membahas tentang true story. Ini tentang kisah nyata dan terjadi kepada orang-orang di sekitar saya. Teman-teman dengarkan dan simak ini baik-baik, karena di sini akan ada banyak sekali pembelajaran hidup dan akan ada banyak sekali hikmah yang bisa teman-teman dapatkan, yang mana itu akan merubah seluruh cara pandang dan sikap teman-teman dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, ini adalah kisah dari seorang teman. Kita sebut saja si A. Si A ini adalah seorang laki-laki. Bertahun-tahun yang lalu, si A ini pernah mencintai dan berpacaran dengan seorang wanita. Si A menjalin kasih dengan wanita ini sejak dia SMA. Seiring berjalannya waktu, si A pun melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, sedangkan si wanita dia lebih memilih untuk langsung bekerja. Pada masa ini, hubungan mereka pun semakin erat dan dekat. Si A juga telah mengenal dengan baik seluruh anggota keluarga dari wanita ini, mulai dari ibu bapaknya sampai seluruh keluarga besarnya. Begitupun sebaliknya, si wanita pun sudah mengenal sangat dekat seluruh keluarga besar dari si A. Si A semakin yakin nih kalau wanita inilah yang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupnya. Si A juga telah meminta si wanita untuk bersabar sedikit lagi. Si A berjanji setelah kuliahnya selesai dan dia mendapatkan pekerjaan, si A pasti akan langsung melamar dan menikahi wanita itu. Pada saat ini, wanita itu terlihat yakin dan percaya pada si A. Dia juga mengatakan akan tetap setia menunggu si A sampai si A benar-benar mampu untuk menikahinya. Waktu terus berlalu sampai si A pun akhirnya lulus kuliah. Si A pun ingin menepati janjinya dengan menikahi wanita itu sesegera mungkin. Si A mulai berusaha dan berjuang untuk mencari pekerjaan. 1 bulan berjalan belum ada hasil. 2 bulan berjalan hasilnya masih nihil. Pada bulan ketiga, si A mendapatkan kabar yang mengejutkan dari wanita itu, kalau dia ingin memutuskan hubungan dengan si A, karena wanita itu akan segera dinikahi oleh laki-laki lain.
Mendengar kabar ini, si A seperti tersambar petir dan hatinya hancur berkeping-keping. Si A mencoba untuk meyakinkan wanita itu untuk kembali kepadanya, karena sedikit lagi, selangkah lagi dia akan bisa menepati janjinya. Tapi sang wanita tetap tidak bergeming dan keputusannya sudah bulat kalau dia mau menikah dengan laki-laki lain. Si A ini nggak menduga kalau wanita yang selama ini dia sangat percayai telah meninggalkannya begitu saja. Kejadian ini membuat si A depresi selama 3 tahun, teman-teman. Bayangin, si A 3 tahun depresi, setelah itu dia baru bisa move on dan bangkit untuk memulai kehidupan yang baru. Nah, kurang lebih 10 tahun kemudian, adik dari si A mau menikah. Adiknya bilang, "Bang, mantan lu minta diundang tuh sama keluarganya. Undang jangan." Ini yang minta undang si wanita yang dulu ninggalin si A nikah ya. Kebetulan dia kenal dan temenan juga sama adiknya si A. Ya udah, si A bilang ke adiknya, ya udah undang aja. Karena udah lama juga kan, jadi si A fine-fine aja kalau ngundang mantannya itu. Toh, udah sama-sama punya kehidupan masing-masing. Si A juga udah melupakan dan merelakan semua kejadian masa lalu. Akhirnya ketemulah tuh si A sama mantannya dan anaknya yang masih bayi, beserta orang tuanya. Si A kaget karena tiba-tiba disamperin oleh mereka. Dan yang paling mengejutkan, si A melihat fakta kalau anak dari mantannya itu sedang sakit yang cukup serius. Si A melihat kalau si mantan dan orang tuanya seperti merasa bersalah. Itu terlihat dari gestur dan raut wajah mereka. Si mantan dan orang tuanya emang gak ngomong secara langsung kalau dia minta maaf atas kejadian di masa lalu. Tapi si A cukup peka dan memahami maksud dan tujuan mereka. Mereka mungkin merasa musibah, kesulitan, dan kesedihan itu akibat dari perlakuan si wanita yang telah sangat menyakiti si A di masa lalu. Dan si wanita itu baru merasakan dampaknya setelah 10 tahun kemudian. Itu pun dampaknya tidak langsung dirasakan olehnya, tapi dirasakan oleh anggota keluarganya yang lain. Setelah melihat ini, si A pun mencoba mengingat kembali apakah dulu pada saat dia sakit hati dan depresi, apakah dia pernah mengutuk atau memberikan sumpah yang cukup keras kepada mantannya. Cuma si A ini lupa karena kejadian itu sudah terjadi cukup lama. Dia hanya ingat kalau dulu dia sangat sakit hati dan depresi selama 3 tahun karena wanita itu. Si A juga nggak tega melihat kondisi anak mantannya ini. Dia juga sebenarnya sudah melupakan dan mengikhlaskan semua kejadian itu. Si A juga nggak sampai hati kalau anak mantannya itu sakit akibat dari karma yang dilakukan ibunya kepada si A. Saat ini, si A hanya bisa mendoakan kesehatan dan kebahagiaan untuk mantan dan anaknya itu. Dan si A juga memastikan kalau dia sudah benar-benar memaafkan mantannya itu dengan ikhlas dan tulus. Nah teman-teman, ini true story yang pertama. Ada satu lagi nih. Tolong dengerin dulu sampai selesai biar makin jelas inti permasalahannya di mana. Setelah itu baru nanti kita beri kesimpulan. Oke teman-teman, lanjut dulu ya. True story yang kedua ini masalahnya cukup berat dan serius. Cerita ini juga datang dari seorang teman saya yang seorang laki-laki juga. Kita sebut saja si B. Dimulai dari awal ketika si B bertemu dengan seorang wanita pujaan hati di tempat dia bekerja. Setelah 2 tahun menjalin hubungan dan jalan bareng, akhirnya si B memutuskan untuk menikahi wanita itu. Tapi teman-teman, setelah si B berencana mau serius sama wanita itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lain yang mengaku sebagai pacar dari wanita itu. Rupanya selama ini wanita itu masih punya hubungan dengan laki-laki lain, dan mereka sudah berhubungan cukup lama jauh sebelum si wanita itu kenal dengan si B. Karena di sini si B sudah cukup lama berhubungan dengan wanita ini, dan si B juga berniat mau menikahinya, si B pun bersikeras mempertahankan wanita ini. Untuk menyelesaikan ini, si B akhirnya bertemu dengan laki-laki itu dan tentunya bersama dengan wanita itu juga. Pada saat itu, si B meminta wanita itu untuk memilih antara dirinya atau laki-laki itu. Si wanita pun memutuskan untuk memilih si B. Nah, laki-laki ini tidak terima. Dia terus memelas dan memohon sama si wanita untuk jangan meninggalkannya begitu saja. Tapi si wanita ini nggak peduli dan meninggalkannya begitu saja dalam keadaan hancur. Si B dan wanita itu pun akhirnya menikah.
Mereka berdua tinggal di rumah orang tua si wanita. 1 tahun berjalan, pernikahan mereka terlihat baik-baik saja. Bahkan mereka sudah memiliki 1 orang anak. Di tahun kedua, si B mulai nggak nyaman karena istrinya selalu curiga dan menuduh dia selingkuh dengan wanita lain yang ada di kantornya. Pada saat itu, wanita single yang ada di tempat si B bekerja cuma 1 orang. Dan dalam kesempatan apapun, baik itu acara rapat, acara kebersamaan, atau momen-momen yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman kantor dan ada wanita itu, si B selalu dituduh selingkuh dengan wanita itu. Di sini si B pun heran, dari sekian banyak temennya yang sudah beristri, kenapa cuma si B doang yang selalu dituduh selingkuh sama istrinya. Sedangkan para istri dari teman-temannya fine-fine aja dan gak pernah curiga dan menuduh yang bukan-bukan. Si B merasa sudah mencoba menjadi laki-laki dan suami yang baik. Si B tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Bahkan meskipun rekan kantor, si B tidak pernah punya nomor HP wanita yang sering dituduhkan sama istrinya. Mereka berbicara perkepentingan pekerjaan di kantor saja. Si B selalu pulang tepat waktu dan tidak pernah menuntut ini itu sama istrinya. Lalu tibalah suatu momen di mana si B dan istrinya bertengkar sangat hebat. Pertengkaran itu membuat si B sangat marah dan emosi. Si B pun pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya, si B mengatakan dia ingin bercerai dengan istrinya. Pada masa-masa rentan ini teman-teman, tanpa diduga, masuklah wanita rekan kerja si B ke dalam hidupnya. Wanita ini tidak lain dan tidak bukan adalah wanita yang selalu dituduhkan istrinya sebagai selingkuhannya si B. Semakin lama hubungan si B dengan si wanita ini semakin dekat. Si B pun sudah tidak peduli dan tidak mau tahu lagi dengan istrinya. Dia hanya ingin segera mengakhiri hubungannya dengan istrinya. Istrinya mencoba meminta maaf kepada si B dan berjanji kalau dia akan merubah sikap dan berusaha menjadi istri yang baik. Tapi di sini si B tidak bergeming dan tidak peduli dengan semua permohonan istrinya itu. Si B tetap memaksa ingin berpisah dan bercerai. Istrinya pun akhirnya menyadari kalau saat ini si B sedang menjalin hubungan dengan wanita rekan kerjanya yang selama ini dia tuduhkan. Setelah tahu hal itu, istrinya si B dengan berbagai cara berusaha untuk menyingkirkan wanita itu. Istrinya membuat laporan ke tempat kerja si B kalau mereka berdua menjalin hubungan terlarang, dengan harapan si wanita itu segera dikeluarkan dari perusahaan. Namun yang terjadi apa teman-teman? Si B dan wanita itu malah secara bersama-sama keluar dari tempat kerja mereka dan tetap menjalin hubungan. Istrinya si B mencoba sekali lagi meyakinkan si B untuk kembali kepadanya. Tapi si B lagi-lagi tetap pada pendiriannya, yaitu tetap memutuskan untuk bercerai dan tetap menjalin hubungan dengan wanita itu. Mendengar keputusan si B yang sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat, sang istri pun merasa sangat hancur, kecewa, terluka, dan sakit yang tak tertahankan. Bahkan pada saat itu, si B melihat istrinya menangis sampai pingsan. Dan hati si B tetap tidak tersentuh karena sudah diisi oleh wanita rekan kerjanya itu. Si B dan istrinya pun akhirnya resmi bercerai. Semenjak bercerai dan keluar dari tempat kerja bersama dengan si wanita rekan kerjanya itu, si B pun mulai mencari pekerjaan baru dengan wanita itu. 1 tahun berjalan, si B belum juga mendapatkan pekerjaan. Sementara si wanita itu sudah memiliki pekerjaan baru. Si B pun akhirnya mencoba untuk membuka usaha dan bisnis. Namun setelah beberapa kali mencoba bisnis, lagi-lagi itu semua malah menemui jalan buntu dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Di sini si B mulai putus asa, mulai kehilangan kepercayaan diri dan gak tahu lagi harus berbuat apa untuk memperbaiki hidupnya. Hingga pada suatu waktu, si B mendapatkan kabar yang menyakitkan dari si wanita. Wanita itu memutuskan untuk menikah dengan laki-laki lain dan meninggalkan si B dengan keadaan yang cukup menyedihkan. Bisa dibayangin kan teman-teman keadaan dari si B ini? Semua dia udah korbankan demi wanita itu, mulai dari keluarganya, pekerjaannya, harga dirinya, semuanya. Dan sekarang dia dicampakkan begitu saja. Dia merasakan apa yang dulu istrinya rasakan. Saat ini dia berada di posisi sama seperti istrinya yang dulu dia campakkan.
kini hidupnya hancur, mentalnya kena, dan batinnya rusak. Nah teman-teman, dari dua kisah ini, teman-teman harusnya sudah bisa menangkap dan memahami apa yang saya maksud dengan hukum sebab akibat. Apa yang saya maksud dengan hidup di dalam karma kita sendiri. Sebenarnya dalam hidup ini ada sebuah ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat ketika kita melakukannya. Maksudnya gimana Bang Bro? Gini teman-teman, saat kita melakukan perbuatan baik kepada seseorang, apakah balasan yang kita akan terima itu sebuah keburukan? Atau ketika kita melakukan perbuatan buruk, apakah balasan yang akan kita dapatkan berupa kebaikan? Ini suatu hal yang impossible dan tidak mungkin terjadi kan? Ketika kita berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu hanya sebesar biji jagung, balasan yang akan kita dapatkan pun berupa kebaikan juga. Begitu juga saat kita melakukan perbuatan buruk. Misalnya perbuatan buruk yang kita lakukan itu sebesar gunung. Ya balasan yang akan kamu terima pun berupa hal buruk yang sebesar gunung juga, bahkan bisa lebih. Hal inilah yang saya maksud dengan ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kita tidak akan bisa sembunyi dan lari dari hal ini teman-teman. Seperti kedua kisah nyata yang saya ceritakan tadi, di mana pacarnya memutuskan menikah dengan laki-laki lain dengan mengorbankan dan menyakiti si A. Atau pada kisah si B, di mana pada saat itu istrinya si B memutuskan untuk menikah dengan si B dengan mengorbankan dan melukai laki-laki lain. Kedua wanita ini sama-sama melukai orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Menikahnya mah nggak salah teman-teman. Justru pernikahan ini adalah hal baik yang diwajibkan oleh hukum agama bahkan hukum negara. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada orang lain yang dibuat menderita dan tersakiti karena keegoisan dan besarnya hawa nafsu. Mereka pun jadi lupa dan meremehkan hal itu. Mereka menganggap itu bukan suatu hal yang penting untuk dipermasalahkan. Pernikahan ini seharusnya menjadi suatu hal yang benar untuk dilakukan, tapi justru malah menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun. Mereka baru akan sadar dan mengerti ketika kesulitan, musibah, kesedihan, dan penderitaan hidup datang ke dalam hidup mereka. Di saat ini mereka akan mengingat semua siapa-siapa saja orang yang telah mereka sakiti dan lukai di masa lalu. Di saat ini pula mereka baru akan menyesali segala perbuatannya. Mereka akan mencoba mendatangi semua orang yang dulu mereka sakiti untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dengan harapan, setelah mereka dimaafkan, segala kesulitan dan penderitaan yang mereka alami bisa segera menjauh dari hidup mereka. Teman-teman, coba renungkan ini. Segala suatu hal yang baik atau hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita itu bukan suatu kebetulan saja teman-teman. Semua yang terjadi di hidup kita tentu saja ada hubungan sebab dan akibatnya. Teman-teman semua harus mengerti dan memahami hal ini. Jangan sampai hal-hal menyedihkan seperti kisah nyata yang saya ceritakan itu terjadi kepada teman-teman semua. Cobalah tengok kisah si A yang disakiti oleh mantan pacarnya. 10 tahun kemudian mantan pacarnya itu datang sendiri ke hadapan si A bersama anaknya yang sedang sakit. Dia sendiri yang secara langsung memperlihatkan kondisi keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja. Dia sendirilah yang secara nggak langsung mengakui kesalahannya di masa lalu. Dia sendiri jugalah yang memberikan isyarat agar si A memaafkan segala perbuatannya di masa lalu. Si A memang membenarkan dulu dia merasa sangat tersakiti. Tapi seiring berjalannya waktu, si A pun sudah melupakan dan mengikhlaskan semua itu. Si A juga sangat tidak mengharapkan hal ini terjadi, dan ini tidak pernah sedikit pun terlintas di pikirannya. Terlebih, konsekuensi perbuatan dari wanita itu justru tidak datang kepada dirinya secara langsung, tapi malah dirasakan oleh anggota keluarganya yang lain. Dan pastinya kejadian ini akan menjadi penyesalan bagi wanita itu di sepanjang hidupnya. Pada kisah si B, di sana justru terlihat sangat-sangat jelas bagaimana lingkaran karma itu terjadi. Dimulai dari si istri yang menyakiti dan mencampakkan seseorang untuk bisa hidup bahagia bersama dengan si B. Lalu kemudian ternyata setelah hidup bersama, si B malah mencampakkan dan menyakiti sang istri dan memilih untuk hidup dengan wanita teman kantornya. Dan hal yang sama pun terulang kembali
di mana kali ini giliran si B yang disakiti dan dicampakkan oleh teman wanitanya itu. Lingkaran karma itu akan terus berulang-ulang sampai ke semua orang ini benar-benar menyadari dosa dan kesalahannya masing-masing. Tujuannya agar hal ini dijadikan sebagai sebuah pelajaran, sekaligus efek jera agar mereka atau kita semua yang sedang mengalami hal ini tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Teman-teman, kesalahan itu tidak akan bisa bersembunyi di balik sebuah kebenaran. Hal yang baik akan tetap menjadi baik. Hal buruk akan tetap menjadi buruk. Perbuatan baik pasti akan dibalas dengan yang baik. Perbuatan buruk pasti akan dibalas dengan yang buruk. Kita tidak akan pernah bisa lari dari itu semua. Kita pasti akan merasakan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Itulah hukum sebab akibat. Itulah karma. Dan itulah sebuah ketetapan. Kalau kamu saat ini sedang berada dalam situasi dan keadaan ini, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menerima semua kenyataan ini. Semua ini sudah terlanjur terjadi. Toh kejadian ini akibat dari perbuatan kita kan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah jalani semua konsekuensi ini dengan kepala tegak. Akui semua kesalahan yang telah kita lakukan. Bila itu memungkinkan, minta maaflah kepada orang yang telah kamu lukai dan sakiti. Akui semua dosa dan kesalahanmu kepada Tuhan. Mohon dan mintalah pengampunan kepada Tuhan. Berjanjilah untuk segera memperbaiki diri dan berjanjilah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Tuhan itu maha adil dan tidak pernah lalai. Selain itu, Tuhan juga maha pengampun, maha pengasih dan maha penyayang. Jika Tuhan melihat keteguhan dan kesungguhan hatimu untuk benar-benar berubah menjadi lebih baik, maka Tuhan pun akan dengan mudah mengganti semua kesulitan dan kesedihan hidupmu dengan kemudahan dan kebaikan. Jadi teman-teman, kalau kita mau hidup ini baik-baik saja, maka berhati-hatilah dalam bersikap dan memperlakukan orang lain. Berhati-hatilah dalam bertutur kata. Berhati-hatilah dalam menggunakan jarimu untuk mengomentari orang lain di media sosial. Jangan sampai ada satupun sikap, ucapan, dan tulisanmu yang menyinggung perasaan atau hati orang lain. Sedikit saja kamu menyakiti orang lain, maka di kemudian hari kamu pun akan merasakan rasa sakit yang sama seperti yang pernah kamu berikan kepada orang itu. Berbuat baiklah sebanyak yang kamu bisa, karena hal ini akan membuat hidup kamu tetap berada di jalan kebaikan. Ingatlah teman-teman, perbuatan baik akan dibalas dengan karma baik. Perbuatan buruk akan dibalas dengan karma buruk. Ini adalah hukum sebab akibat. Ini adalah sebuah ketetapan dan pasti terjadi. Mudah-mudahan diri kita selalu dijauhkan dari sikap dan perilaku buruk. Dan mudah-mudahan Tuhan selalu mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari pembahasan ini. Masih bersama saya Imam Bonjol, terima kasih dan salam kata hari ini.